Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi sallam wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepadamu, hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang baik untuk seluruh alam semesta. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di tempat yang penuh berkah ini. Tidak ada lain adalah untuk thalabatul ilm, untuk menuntut ilmu agama, yang semoga dengan pertemuan kita ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya, ampunannya kepada kita semua, menjadikan kita istiqomah di atas Islam dan Sunnah, dan mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan hati-hati kita di dalam agama ini. Kita melanjutkan dari pembahasan apa yang telah kita terangkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu berkenaan dengan as-safu 'anil atharat, yaitu memaafkan dari kesalahan-kesalahan saudaranya, mudah memaafkan dari kesalahan saudaranya. Terdahulu telah kita terangkan dari ucapan Ibnul Arabi. Dia mengatakan, tanasa musawi al-ikhwani yadummu laka wadduhum. Berusaha melupakan kesalahan-kesalahan saudara itu lebih cepat mereka mencintaimu, lebih cepat engkau dicintai oleh mereka. Ini dari sifat daripada orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang lapang, dada yang lapang ketika terjadi perselisihan di antara mereka. Maka jadilah orang pemaaf, maka pasti orang-orang akan mencintai dirimu. Kemudian berkata qala Dhannun rahimahullah taala, liman awsahu alaika bisuhbati man taslamu minhu fi dhahirik wa tu'inuka ru'yatuhu 'alal khair wa yudhkiruka maulak. Ini perlu diperhatikan, masyaallah. Berkata Dhannun,
terhadap orang yang memberikan wasiat kepadanya. Dia mengatakan, hendaknya engkau bersahabat, berteman terhadap orang-orang yang selamat darinya ketika engkau berada di belakang, yaitu ketika dia berada di belakangmu, maka hendaknya engkau berteman kepada ini, yaitu maksudnya ketika dia berada di belakangmu, maka dia memperbaiki dan membela dirimu. Bukan ketika kita di depan bagus-bagus tetapi di belakang nendang. Bukan seperti itu. Kemudian wa tu'inuka ru'yatu 'alal khair, dan pandangannya itu menolong engkau di atas kebaikan. Selalu dia memandang kebaikan padamu. Tegurannya dia adalah suatu kebaikan, dan nasihatnya dia adalah suatu kebaikan. Begitu caranya orang yang berteman. Jangan berteman ketika engkau sangat butuh kepadanya, tapi ketika engkau tidak butuh kepadanya, engkau tinggalkan dia. Itu jelek sekali pertemanan yang seperti itu. Maka tetap ketika pandangan dia terhadapmu senantiasa di atas kebaikan, berbaik sangkalah, tidaklah dia melakukan sesuatu hal yang berupa teguran kecuali pasti dia ingin menolongmu, bukan ingin menjerumuskan dirimu. Maka apabila terdapat kesalahan, kekeliruan dari apa yang engkau lakukan, ada saudara engkau yang menegur, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu, tapi bukan engkau membela dirimu dari kesalahan. Itu keliru. Itu keliru. Kita terjatuh dalam kesalahan, saudara kita membiarkannya, ini adalah sahabat, teman yang jelek. Tapi kalau kita jatuh dalam kekeliruan, ada yang menegur, maka itulah kesyukuran, kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita melalui apa? Saudara kita itu. Begitu caranya berteman. Maka yang kita butuhkan adalah berbaik sangka dulu. Loh, kenapa saya ditegur ya? Pasti saya punya kesalahan. Tidak mungkin saya ditegur kalau tidak memiliki kesalahan. Benar tidak? Hah? Kira-kira kalau orang yang tidak memiliki kesalahan ditegur, dicarikan begini-begini, apakah dia mau menerima? Tidak. Pasti teguran itu karena ada kesalahan padanya, baik kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Baik kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Maka kita harus introspeksi diri. Jangan kita merasa benar sendiri. Bahkan kita yang sudah lama kajian, jangan kita merasa kita yang paling benar, kita yang paling berilmu, kita yang paling baik. Tidak, justru semakin orang yang lama belajar, semakin dia merasa kekurangan pada dirinya. Semakin dia merasa kekurangan pada dirinya, dengan merasa kekurangan itulah dia mengatakan kepada dirinya, mungkin aku memiliki kesalahan yang aku tidak menyadari, namun teman-temanku menyadari hal yang demikian. Begitu cara kita introspeksi diri dan bergaul kepada sahabat, bergaul kepada teman. Wa yudhkiruka maulak, dan dia senantiasa mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbmu. Mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum seperti itu, adalah haram. Allah Subhanahu wa taala larang yang demikian. Maka oleh sebab itulah hentikan. Oleh sebab itulah hentikan dari perbuatan tersebut. Berhati-hati orang-orang yang mencari-cari kesalahannya, cari-cari kesalahan temannya, dari umur dunia lagi, dari perkara duniawi ya. Kalau urusan agama saja itu kita tasamuh, apalagi umur dunia, urusan dunia. Iya. Ulama itu mengatakan apa? Dari al-asal
Tapi nanti saya terangkan di bab berikutnya insyaallah. Oleh sebab itulah berhati-hati dalam berteman dan berhati-hati ketika mengutarakan sesuatu ucapan. Jangan sampai ucapan itu menjurus ingin mencari-cari kesalahan kekeliruan dari saudaranya. Seseorang apabila disampaikan nasihat atau disampaikan teguran sangat bersyukur. Umar bin Khattab, orang yang terbaik setelah Abu Bakar, orang yang terbaik orang yang kedua terbaik setelah Rasulullah dan Abu Bakar, atau setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dia orang yang sangat bersyukur ketika dia ditegur. Aku sangat bersyukur ketika ada orang yang menegur atas kesalahan apa yang aku lakukan. Itu Umar bin Khattab, orang yang dijamin masuk surga. Kita loh, kita tidak mau ditegur seolah-olah kita ini orang yang paling benar. Tidak cocok seperti itu. Kita harusnya semakin kita memiliki ilmu dan semakin kita ingin ditegur, ingin dinasihati, bukan dibiarkan. Jangan antum melihat bahwasanya ini ustadz tidak bisa ditegur, tidak enak, mau dia lebih berilmu daripada kita. Tidak, dia manusia, bisa saja dia juga keliru, salah. Orang lain tidak bisa menegurnya, tapi antum bisa menegur dia, memberikan dia peringatan atas kesalahan dia. Jangan karena tidak bisa menegurnya dicari kesalahannya, wah itu repot. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu, wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi baitihi. Kata Nabi SAW, barang siapa mencari-cari aib-aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari aib-aibnya. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala cari aibnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan aib tersebut meskipun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Biar dia tidak nongol-nongol, dia bersembunyi di dalam rumahnya, tetap Allah Subhanahu wa taala tampakkan aibnya. Ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Oleh sebab itulah jangan cari kesalahannya. Begitu juga ketika antum tidak melihat kesalahan, kekeliruan dari saudara engkau, jangan antum nasihatin kalau antum tidak mengetahui kekeliruan kesalahannya, sehingga engkau melihat kekeliruan dan kesalahan tersebut. Ketika engkau melihat sesuatu kemungkaran terhadap orang lain, maka ingkari dia. Tetapi kalau antum tidak melihat kemungkaran tersebut, hanya qila wa qal, jangan antum ingkari, karena antum tidak layak untuk mengingkarinya. Tidak layak untuk mengingkarinya, kecuali antum mendapat khabar yang jelas dari orang yang melihat dari kemungkaran tersebut. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam tastati fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Apabila salah seorang kalian melihat kemungkaran, ini ro'a itu melihat dengan mata kepala, bukan dengan mendengar, bukan dengan lihat gambar, tapi melihat langsung. Siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia cegah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, kalau dia tidak mampu dengan hatinya, itulah selemah-lemah daripada pengingkaran. Kata Imam Ahmad di sini rahimahullah taala, nanti ya ana bawakan. Kata para ulama di sini, man ro'a. Dalil ini menunjukkan bahwa ingkar itu berkaitan dengan ru'ya. Pengingkaran itu berkaitan dengan apa yang dia lihat. Kalau dia tidak melihatnya, hanya dengar saja, jangan dia ingkari. Tidak pantas dia mengingkarinya. Dan jangan dia mencari-cari kesalahan, kekeliruan saudaranya. Karena kalau antum mencari-cari kesalahan, kekeliruannya, antum tidak akan bisa memaafkan dia. Senantiasa antum mencari dosa dari apa yang ia memiliki kesalahan. Di sini dikatakan ro'a itu melihat langsung dengan ain, dengan mata. Maka di sini
seandainya dia mengetahui hal yang demikian, antara contohnya si fulan itu mencuri, dia mengetahui tapi dia tidak melihatnya, maka wala ingkar, dia tidak boleh mengingkarinya, kecuali ada orang yang mengkhabarkan langsung, untuk memberikan nasihat kepadanya. Begitu cara pengingkarannya. Lihat, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu di dalam banyak riwayatnya bahwasanya beliau tidak akan mencari-cari hal yang demikian kalau dia tidak melihat langsung, dan dia tidak menyelidikinya dari pengingkaran tersebut. Itu Imam Ahmad rahimahullah, dia tidak menyelidikinya, kemudian dia tinggalkan dari perkara yang demikian. Ketika ada orang melakukan kemungkaran, dia tidak cari-cari apa kesalahannya, apa ininya, dia tidak menyelidiki, dia tidak teliti, dia tidak meneliti kenapa orang bisa begitu, kenapa dia tidak pusing sama orang, Itu Imam Ahmad rahimahullah. Jadi beliau mengingkari ketika benar-benar dia lihat di depan matanya. Itu namanya pengingkaran. Apakah dianggap pengingkaran terhadap apa? Ada yang di televisi sekarang, atau yang di video. Video itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk bisa mengingkari seseorang. Kalaupun bisa diingkari, maka tata cara ingkarnya itu dengan perkara yang ma'ruf. Iya, karena video itu terlalu banyak settingannya. Tapi kalau antum melihat langsung, itulah ingkar yang paling benar, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ada ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan begini, Kana Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala yaqul adraktu bihadhil balad atau bihadhil baldah, ya'ni al-Madinah, aqwaman lam takun lahum uyubun fa'abun nas fasarat lahum uyub. Lihat, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, dikisahkan dahulu adalah Imam Malik itu, dia berkata, aku mendapati negeri ini, yaitu negeri Madinah, suatu kaum yang mereka tidak memiliki aib. Aku mendapati Ahlul Madinah itu yang mereka itu tidak memiliki aib. Kemudian akan tetapi kemudian mereka menggibahi manusia, mencari aib manusia, menggibahi manusia, mencari aib manusia. Maka aib itu ada pada mereka. Maka menjadilah aib itu terdapat pada diri mereka. Kemudian beliau melanjutkan, wa adraktu biha aqwaman lahum uyubun, dan aku mendapatkan suatu kaum yang mereka itu memiliki aib, punya aib mereka. Fasakatu an uyubin nas, maka mereka diam terhadap aib-aib manusia, yaitu mereka diam dari menggibahi manusia. Kemudian fanusiyat uyubuhum, maka aib mereka pun dilupakan. Tidak ada yang mengorek-ngorek aib mereka. Masya Allah ya. Seperti itu. Antum, aibnya antum mau terjaga, jaga aib saudaranya antum, baik di depannya antum maupun di luar atau maupun di belakangnya antum. Dan dikisahkan Ibnul Athir, dikisahkan dalam Ibnul Athir atau Wasf Ibnul Athir li Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi
dia berkata, kana rahimahullah haliman hasana akhlaqi mutawadi'an saburun ala ma yakrahu. Dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi, itu adalah dia adalah orang yang sangat penyantun, baik sekali akhlaknya, dia pun tawadu dia pun orang yang sangat bersabar terhadap apa-apa yang menimpa dia berupa keburukan, apa yang membuat dia, apa-apa yang dia tidak sukai, dia sabar sekali terhadap apa yang dia tidak sukai. Kemudian kathiru taghaful an dunubi ashabi, dan dia itu orang yang paling banyak melupakan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dari teman-temannya. Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang paling banyak melupakan kekeliruan, kesalahan, dosa temannya. Yasma'u min ahadihim ma yakrahu, dia mendengarkan salah seorang dari kawannya apa-apa yang membuatnya sangat dia tidak sukai, yang membuat dia sangat benci hal yang demikian itu. Kemudian dilanjutkan, wala yu'limuhu bidzalik, dan beliau tidak mengumumkan tentang aib-aib mereka, tidak menyebarkan dari kekeliruan-kekeliruan sahabatnya yang menimpa dirinya, sesuatu yang dia benci dari kawan-kawannya. Wala yataghayyaru alaihi, bahkan ketika dia disakiti oleh teman-temannya, sama sekali dia tidak berubah terhadap teman-temannya, tetap dia menganggapnya sebagai sahabat, sebagai teman yang baik. Masya Allah ya. Begini, kita cekcok masalah dunia, cekcok sedikit permasalahan fikih, saling meninggalkan, saling jelek menjelekkan. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala sudah disakiti begitu, tetap dia memaafkan saudaranya dan tidak ada perubahan sedikit pun terhadap dirinya, terhadap kawan-kawannya, atas dirinya terhadap kawan-kawannya, tidak ada perubahan. Luar biasa ya ikhwah, akhlaknya para ulama begini cerminan. Ulama kita itu seperti ini cerminannya. Bukan yang Masya Allah, kalau kita kaji banyak kita tentang akhlaknya para ulama, waduh, kita tidak masuk di dalamnya. Kita mungkin tidak masuk ittiba'us salaf, orang-orang yang mengikuti para salafus soleh. Jauh sekali. Tidak dibalas saja chatnya, tidak diangkat teleponnya, sudah dia bombenya berbulan-bulan lagi. Iya, berikanlah rukso, mungkin dia sibuk, mungkin dia pusing sama istrinya, mungkin dia dimarahi sama bapaknya, umminya. Kan banyak kemungkinan, berikan rukso 90 rukso, berikan, jangan seperti itu. Tidak akan bisa kita berteman. Kalau antum cari teman yang sempurna, yang tidak ada kesalahannya, jangan antum berteman, antum hidup di hutan. Ya. Pergi ke hutan sana sendiri. Karena kalau antum berteman kepada manusia, manusia itu punya kesalahan, punya dosa, punya kekeliruan. Kulli bini Adam khata. Seluruh anak Adam itu memiliki kesalahan, kekeliruan, memiliki dosa pasti. Tidak bisa antum mengatakan, wah dia temanku yang terbaik, tapi dia hianati saya. Mungkin seperti namanya manusia. Suatu saat dia akan berubah, suatu saat dia akan berubah lagi. Seperti itu manusia, itu keadaannya manusia. Maka butuh ilmu ya ikhwah, Masya Allah. Jam berapa isyanya nih? 10 menit lagi. Tanya jawab atau dilanjut? Kemudian bab berikutnya, muwafaqatul ikhwan
senantiasa mencocoki saudaranya, senantiasa serasi terhadap saudaranya, senantiasa sama terhadap saudaranya, tidak menyelisihinya. Ini babnya. Sekarang babnya pertemanan itu senantiasa terus menerus bersama dengan dia. Jangan dia menyelisihi saudaranya. Oh, Masya Allah, ini kata para ulama, ini muwafaqatul ikhwan, harus kita senantiasa saling berusaha kita mencocoki saudara kita selama bukan perkara yang mungkar. Dari perkara yang ma'ruf harus, apalagi mimbabi aula umurud dunya, terlebih lagi dari perkara urusan dunia, cocoki saja. Ada keuntungan kerugian biarkan saja, daripada kita berselisih, biarlah. Yang penting kita menjaga persaudaraan supaya kita tidak berselisih. Antum untung banyak, kita rugi, terserah. Yang penting bagaimana cara kita itu tidak berselisih, itu yang harus dijaga. Senantiasa mencocoki. Min babi aula umurud dunya, lianna umur dunya al asal umurud dunya. Hukum asal dari perkara dunia itu atasamu wa taghafur. Hukum asalnya adalah saling memaafkan. Iya. Saling memaafkan. Itu hukum asal dari urusan dunia. Kenapa kita tidak bisa saling memaafkan? Apa dunia ini? Dunia ini dunia yang akan ditinggalkan. Tidak ada yang ikut sama antum kecuali kain kafan. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Apa yang perlu kita banggakan? Tidak ada yang bangga terhadap dunia ini kecuali humul kuffar, kecuali orang-orang kafir. Kecuali orang-orang kafir. Maka dijadikanlah orang kafir itu musibah bagi mereka adalah cinta terhadap dunia. Itu musibah yang paling besar diberikan orang kafir. Kalau kita tidak diberikan dunia, walhamdulillah, harusnya bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari musibah tersebut. Tapi kalau kita sudah diberikan dunia, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita yang kita tidak mengetahuinya. Kata beliau, minha qillatul khilaf lil ikhwani. Di antaranya adalah sedikitnya perselisihan terhadap saudaranya. Selalu mencocoki. Dia tidak ingin berselisih, sedikit berselisih terhadap saudaranya. Walazumu muwafaqatihim fima yuhibbuhu al-ilm wasyari'ah. Dan senantiasa terus menerus mencocoki mereka saudara-saudaranya terhadap apa-apa yang ilmu itu mewajibkan kepada mereka dan syariat mewajibkan kepada mereka. Harus cocok, harus begitu ikhwah, untuk menghilangkan perselisihan. Ketahuilah perselisihannya kita itu tidaklah terjadi karena dosa. Dan perselisihan itu juga di tengah-tengahnya adalah syaitan, iblis. Iblis, syaitan itu sudah bosan untuk diibadahi, tapi dia hirs, semangat untuk membuat manusia itu saling berselisih sampai ujungnya saling berbunuhan. Maka syaitan itu senang dengan hal yang demikian. Ini dibutuhkan ilmu yang seperti ini. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuk la ja'alan nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin." Seandainya Rabbmu itu menginginkan kepada manusia, maka tentulah sekiranya Rabbmu itu menginginkan, maka sungguh manusia itu menjadi umat yang satu. Akan tetapi manusia itu senantiasa berselisih. Itu adalah hikmah, pasti berselisih. Allah tidak menginginkan kita bersatu. Karena itu sudah ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmahnya, kenapa hikmahnya senantiasa manusia berselisih? Karena ada dosa, ada amalan, ada pahala, ada surga dan ada neraka.
Ini diterangkan oleh Syekh di rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan perihal hal yang demikian seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia menjadi umat yang satu, tentulah bisa bagi Allah Subhanahu wa taala di atas satu agama, di atas Islam. Karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala mampu atas yang demikian. Tapi akan tetapi itu adalah sudah ketentuan daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu berselisih, yaitu berselisih di atas jalan yang lurus. Berselisih di atas jalan yang lurus dan mencari jalan-jalan menuju api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang itu menganggap dirinya dia yang paling benar. Dia menganggap dirinya yang paling benar. Dan padahal mereka itu di atas kekeliruan dan kesesatan. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Akan tetapi senantiasa mereka berselisih kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kecuali yang Rabbmu merahmati mereka. Bahkan dalam akidah manhaj mereka itu akan berselisih. Kemudian dari madhab pendapat-pendapat mereka pasti akan mereka berselisih. Ini yang disebutkan oleh para ulama, illa almarhum, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Manittaba'ar rasul. Siapa yang mengikuti para rasul, mengikuti agamanya para rasul, mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berpegang teguh terhadap apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan, apa yang Rasulullah SAW perintahkan dari perkara-perkara agamanya. Maka itulah orang-orang yang tidak berselisih. Kalaupun mereka berselisih, maka dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sudah habis waktunya. Tidak ada pertanyaan Pak ya? Tidak ada. Tidak ada tanya jawabnya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekeliruan yang kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kekeliruan tersebut. Apa yang kita sampaikan ini adalah apa yang disampaikan oleh para ulama. Tidak sedikit pun terbetik di hati-hati kita untuk menyakiti hati-hati saudara-saudara kita yang mendengarkan kajian ini. Ini adalah nasihat para ulama, nasihat mereka. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah sampai kepada kita, dan kita mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita berpegang teguh, marilah kita berpegang teguh tali agama Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjalankan dengan baik. Berlapang dada, tasamuh, saling memaafkan, taghafur, itu lebih baik, lebih aula dari segalanya. Saudara itu lebih dari segalanya daripada harta yang kita miliki. Saudara itu lebih dari segalanya daripada harta yang kita miliki. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik, insyaallah ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ta'ala a'lam bissawab.